Sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat-sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Terima kasih buat ibu-ibu yang telah menyediakan waktu untuk berbagi praktik baik. Ini adalah diseminasi modul 14 budaya positif sekolah. Ibu-ibu telah membantu saya juga untuk melaksanakan tugas saya di tentang budaya positif. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kopi Ki Hajar Dewantara. Kita udah mengenal ya Bu, Bapak Ki Hajar Dewantara udah dari dulu kita kenal. Kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara ini disebut dengan Bapak Pendidikan? Waktu zaman Belanda, kita orang Indonesia tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau bersekolah. Yang bersekolah itu hanya orang-orang dari Belanda. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah sekolah. Sekolah itu adalah pribumi. Jadi setiap anak-anak pribumi bisa bersekolah. Mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara dibilang Bapak Pendidikan? Salah satunya seperti itu. Kita baca adalah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita sebagai guru tidak boleh N-nya ini kita ganti T. Artinya menuntut. Kita kan selama ini kita menuntut kan? Kita nggak boleh. Kita hanya bisa menuntun. Kedua, pendidikan itu hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia, benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Artinya ini kita membimbingnya. Jadi kita nggak boleh di sini dituntut kalau kurikulum mereka ini memaksa anak, tidak. Kita hanya bisa menuntun dan membimbingnya. Guru, di sini ada gambar guru, ada juga gambar bapak petani. Kita guru diibaratkan sebagai petani. Muridnya apa? Diibaratkan sebagai benih. Kira-kira baca, guru menuntun tumbuh kembang siswa. Petani juga apa? Menuntun tumbuh kembang padi. Berarti bibit dari padi ini apa? Kalau dari sini, siswanya. Kedua, guru bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai kodrat anak. Ini balik lagi Bu, kita diingatkan tidak boleh hanya sebagai artinya menuntut. Kita nggak boleh menuntut anak, tapi kita hanya boleh menuntun. Kalau petani apa? Petani bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, dan lain-lain. Ketiga, namun tak bisa mengubah jati diri anak seperti yang diharapkan guru. Petani, namun tak bisa mengubah padi menjadi jagung atau lainnya. Misalnya, kita ingin anak kita disiplin. Nah, kita boleh nggak menuntutnya? Kita nggak boleh, tapi kita hanya menuntun. Oke, apa sih nanti apa bedanya menuntut sama menuntut? Selanjutnya, oke, yang kita bahas di sini ada 5 topik utama. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Kita down ya Bu. Oke, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke.
Kira-kira apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara menerapkan pendisiplinan yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memperdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sokongan atau hadiah. Oke, apa sih ini disiplin? Kalau misalnya saya sama kepala sekolah disuruh jam 7 kita guru-guru datang ke sekolah, yang saya disiplin kayak mana saya tahu ya peraturan. Itu dari diri kita sendiri ya? Apa dari paksaan? Iya, kalau misalnya dari diri sendiri berarti kita udah merdeka. Selanjutnya, oke, cara menerapkan disiplin positif pada anak. Pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Nanti kita juga akan membahas tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Buatlah aturan yang singkat, mudah dimengerti, dan diingat oleh semua murid. Jadi kalau misalnya ada kesepakatan kelas, nanti kita ada bahas tentang kesepakatan kelas itu. Kedua, menerapkan konsekuensi. Laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan konsekuensi yang tepat saat ada pelanggaran. Namun perlu diingat, memberikan konsekuensi haruslah terarah dan masuk akal, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau misalnya yang dulu-dulu kita buat konsekuensinya hukuman fisik, tidak boleh lagi, Bu. Oke, misalnya menulis satu buku catatan sebanyak 30 lembar, saya tidak akan paksa, tidak melakukannya lagi, itu tidak boleh. Selanjutnya, menjalin komunikasi yang baik. Hubungan yang baik haruslah dimulai dari komunikasi yang baik. Jadi, kita akan membuat kebiasaan-kebiasaan baik. Kita kurangilah kadang emosi kita ya, apalagi kita bawa dari rumah, kita juga udah emosi. Ada anak-anak yang nakal, kita emosi, kita redamkan dulu. Apa masalah kita yang dari luar, dari rumah, kita tinggalkan dulu sejenak. Oke? Selanjutnya, berikan pujian. Kita dengan pelit-pelit memberi pujian. Pujian yang tepat dengan berbagai cara, salah satunya cara verbal, bicara langsung dengan memberikan kata-kata positif dan motivasi. Pujian harus diberikan dengan konsisten dan tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya kan, contohnya ada anak kita tidak tiba-tiba, buang sampah, mengutip sampah. Memang hal yang bisa kita lihat kan, tetapi kita harus memberi pujian yang bagus sekali ya, tapi jangan memberikan pujian yang berlebihan. Di sekolah kita saya lihat sudah diterapkan ya, Bu, apalagi Bu Betty, ya Bu, saya lihat kemarin ya. Kita lanjutkan ya, jadi contoh yang baik. Anak adalah peniru yang ulung. Ia akan belajar dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan orang di sekitarnya. Maka dari itu penting bagi guru untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang positif di hadapan anak-anak. Oke, ini jadinya seperti ini. Kalau kita bersikap sama anak-anak itu, misalnya kita mengutuk sampah tanpa dipandang sama anak-anak itu nggak meniru. Mungkin selama ini kita nyuruh anak-anak ya, nak buanglah dulu sampah itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada sampah, kita kutip aja gitu. Jadi kan kita lihat kita kutip sampah, berarti kita juga harus gitu kan. Berarti ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, ya. Sebenarnya ibu-ibu kurikulum merdeka itu gak jauh-jauh dari namanya P5. Apa itu kurikulum merdeka? Gak jauh-jauh namanya P5. P5 itu apa? Pasti kita udah hafal ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakat mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi intinya sebenarnya kurikulum merdeka ini
selanjutnya. Ini ada, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, sebagai seorang pendidik, jadi sebagai seorang guru, apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran? Kalau misalnya kan kita, itu ada kepala sekolah, kalau kita tidak ada, nanti apa ya hukumannya ya? Kita berfokus mana? Hukuman. Kalau nanti saya nggak datang, nanti kepala sekolah tegur saya. Itu hukuman kan? Kedua, kami ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Misalnya saya ingin workshop, webinar, ingin apa? Ingin sertifikat, ya kan? Berarti itu motivasi dari mana itu? Luar apa dalam? Motivasi dari luar, karena apa? Ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini artinya apa? Oh ya, kami ingin ikut workshop, ikut webinar, bukan hanya sekedar untuk apa? Mendapat sertifikat, tetapi untuk apa? Iya, mengupgrade diri sendiri. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siswa kita, supaya kita pembelajaran kita lebih bermakna. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Yang pertama, kedua, ketiga kira-kira? Yang pertama, kedua, ketiga? Iya, yang ketiga, karena itu udah dalam diri sendiri tanpa disuruh-suruh. Oke. Ada teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Inilah. Tadi yang pertama, karena apa? Karena takut hukuman. Nanti ada kepala sekolah menyuruh saya nggak datang, nanti dihukum saya, dimarahi sama guru. Berarti masih takut dengan namanya hukuman. Ini berarti dari eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nanti kalau misalnya saya jadi guru teladan, tidak ada absen, tidak ada izin dalam satu tahun itu, saya dapat apa? Penghargaan dari kepala sekolah, dari guru yang terbaik. Jadi apa? Motivasi apa dari luar, bukan dalam diri sendiri. Kira-kira kita di mana ya posisinya ya? Kita tanya kepada diri kita masing-masing lah ya. Posisi kita yang di atas kah? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Oke, selanjutnya ini Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga zakat buat memerintahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kita masih disuruh-suruh, murid kita juga masih disuruh-suruh, berarti mereka belum merdeka. Oke, selanjutnya. Oke. Hukuman atau konsekuensi. Oke, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini Ibu Apipa hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya, benar nggak ya hukuman ya? Iya, hukuman. Karena ada apa? Hukuman secara fisik kan, menuliskan dan mencatat. Jadi kita nggak boleh lagi di situ mencatat.
ketat. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Iya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kira-kira pernah nggak kita seperti ini, Bu? Ya kan, berarti mulai sekarang sudah bisa kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke, pertanyaan bagus. Kalau misalnya dia nggak mengerjakan tugas, Bu, apa yang kita laksanakan? Kita lanjut ya. Oke, tadi ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Dia konsekuensi itu ini, restitusi. Oke, artinya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini apa Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya anak-anak itu tidak mengerjakan PR, jadi kita diamkan aja. Kita nggak akan kasih hukuman. Kita nggak kasih konsekuensi. Yang kita buat di sini adalah restitusi. Artinya mereka sadar akan kesalahan mereka sehingga mereka mau memperbaiki kesalahan mereka. Berarti ini dari internal kita tanya dulu alasannya. Misalnya nggak mengerjakan PR apa, kita tanya. Misalnya langsung saya pernah hari itu ya punya guru waktu SMP. Hari Jumat tiba-tiba nggak pakai kaos kakinya warna putih, langsung aja disuruh sampai pulang udah buka sepatumu. Dia nggak tanya alasannya kenapa. Sebaiknya kita tanya dulu alasannya, jangan langsung memberi hukuman. Nanti kita pelajari juga selanjutnya. Oke, keyakinan kelas. Ini sebelum kita masuk ke dalam kelas, kita adakan namanya tiga masuk di sini. Sebelum anak-anak diizinkan masuk, mereka harus tahu pertanyaan dulu. Misalnya gurunya buat dari 2, anak-anaknya 5. Jadi kalau misalnya masih tetap salah, diulangi dulu. Iya, sekalian. Bukan. Berarti itu 4 kali 3 lah gitu ya? Iya.
kita telah melihat video tentang pembuatan keyakinan di dalam kelas. Nanti semoga bisa kita laksanakan ya Bu. Jadi kita kalau misalnya apa sih turunan dari sekolah kelas ini, jadi kalau misalnya murid-muridnya itu ribut, kita nggak usah lagi marah-marah. Apa kesepakatan kelas kita nak? Oke, jadi dari kita tanya kalau mengapa dilakukan peraturan itu. Sepakatan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau misalnya siswa kita ribut dalam kelas, kita tanya kesepakatan kelas apa yang telah kau lakukan? Nah, gitu. Nggak usah lagi kita marah-marah, capek tenaga apalagi kita yang juga ini ya Bu. Oke, selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan-pernyataan universal yang tadi sebelum merdeka itu nggak jauh dan namanya dari keimanan, ketakwaan, kritis. Keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas itu hindari kalimat-kalimat yang negatif, dia selalu positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, usah banyak-banyak kali, boleh tidak ditambahin? Ya, boleh ditambahin sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Ya, semua dilibatkan anak-anaknya. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada yang mau ditambah atau direvisi atau dihilangkan, boleh dengan kesepakatan kelas tersebut. Dan manusia. Oke. Kebutuhan dasar manusia ini satu, bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan. Di sini ada pertanyaan romantik. Di kelas 2 ya, Ibu Dewi ya. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kalau boleh saya rangkum Bu, pertanyaannya gini. Ada di kelas 2 itu bernama si Doni. Si Doni ini sering itu meminta bekal anak-anak teman-temannya. Jadi teman-temannya itu kurang suka gitu. Jadi dia mengadu sama Ibu Ambar. Kira-kira kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Yang pertama kita harus tanyakan. Kalau
kebebasannya. Ini seperti apa? Mungkin orang tuanya masak telur aja tiap hari kan. Jadi kawan-kawannya macam-macam, ada nasi goreng, ada ayam goreng. Dia ingin bebas. Dia ingin bebas, ingin punya temannya. Oh, gimana sih rasanya nasi goreng, gimana ayam goreng. Jadi dia perlu cari apa? Kebebasan. Ini dalam prosedur tersebut kesenangan. Mungkin ini sering kita alami di SD 62 ya, Bu ya. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng aja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Saya pernah ada, mungkin ibu juga ya, pernah ada siswa kan, kenapa kamu peluk teman Bu? Main aja Bu. Ya kan? Jawabannya berarti dia apa? Kesenangan dia kan, berarti dia memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Pos 5, posisi kontrol. Iya. Oke, posisi kontrol seorang guru itu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kalau kita berada di posisi mana biasanya Ibu? Penghukuman ya, saya juga kayak gitu penghukuman, tapi kita lama-lama akan berproses. Kita akan melihat video 15 kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kurang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Posisi yang tadi adalah posisi penghukum ya Ibu. Selanjutnya kita pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini sebagai teman ya Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau ya Bu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ibu bapak, ini adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti. Kalau lihat video tersebut, berarti posisi kontrol itu adalah yang terbaik adalah posisi manajer. Kita yang pertama itu mendukung, ya, tapi kita berproses. Kita berproses artinya kita belajarlah untuk sedikit demi sedikit kita mengubahnya sehingga lama-lama kita menjadi kebiasaan. Tidak restitusi. Ini terakhir, ya, Bu. Ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ada pertanyaan yang bagus dari Bu Afifah. Ya, dia bilang gini tadi sama saya. Jadi, Bu, kalau misalnya murid itu salah, nggak diapa-apain, nggak dihukum, nggak dikasih konsekuensi, gitu kan? Nah, kita pelajari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ngomong sama mahasiswa tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
ada anak-anak melakukan kesalahan, saya sering dengar ibu ini. Setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan gitu kan. Waktu kasusnya si Yudi kita ya Bu. Berarti juga ibu berarti sudah melakukan ini ya. Biarpun ibu nggak kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu Maria juga pernah bilang gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Masih ingat Ibu Maria? Dan lupa. Oke, itu yang pertama. Kita kalau misalnya anak-anak kita salah, yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, bukan membenarkan mereka. Bukan. Menurut ibu waktu ibu buat pertanyaan seperti itu, kenapa ibu buat kayak gitu? Saya begini. Kenapa ibu Maria? Setiap orang tak pernah melakukan kesalahan. Bukan dia yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ibu pun pasti pernah melakukan kesalahan. Loli juga pernah. Saya selalu ingat yang ibu bilang kan. Oke. Kedua adalah menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya Bu Afifah, si Rizky yang kerjakan PR. Tadi kan kita udah stabilkan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu aja Bu kemarin, jadi kita nggak kerjakan PR. Tapi di situ bukan perlu mengapai dia supaya ini ya, nggak mengaku kesalahan yang stabilkan. Jadi kita tanya alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan? Misalnya saya Bu semalam terlambat kamu itu, gitu kan? Ada alasan yang bermacam-macam. Atau pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dalam pola bahasa ya Bu. Ini kalau misalnya dia gini, Bu saya kecapean. Baru kita buat dia merasa bersalah. Keyakinan keras apa yang kita harus sepakati? Berarti misalnya kalau kamu mengerjakan PR berarti tanggung jawab ya kan? Kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa untuk kedepannya? Di sini saya telah melakukan segitiga restitusi. Kita lihat videonya ya, Ibu. Di sini ada kasus Kelvin melanggar peraturan sekolah tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kelvin siswa kelas 5 SD dan 2, padahal hasilnya bertugas upacara. Dia sampai sekolah tepat sebelum upacara dimulai. Saat memasuki lingkungan sekolah, ibu guru berdiri depan kelas dan melihat Kelvin tidak memakai atribut sekolah. Ternyata dia lupa membawa dasi dan topi sebagai kelengkapan atribut sekolah. Di sini saya akan memutarkan video tentang menerapkan segitiga restitusi. Selamat pagi Kelvin. Ibu lihat kamu tidak memakai dasi dan topi. Apakah dasi dan topimu ketinggalan atau masih dalam sana? Ibu, ketinggalan. Oh tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kemarin kamu. Oke, di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, kita stabilkan dulu diri anak itu. Selanjutnya, bukan pembenaran ya, bukan kita melakukan pembenaran kepada anak tersebut, menstabilkan. Kalau dia lihat kemana gitu. Ya Bu, saya malu nanti di depan dihukum. Tidak apa-apa, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya Bu, saya bangun kesiangan dan saya terburu-buru karena hari ini upacara. Berarti Kelvin sudah bagus, tidak selamat di sekolah. Artinya Kelvin hanya ketinggalan topi dan dasi. Kan tadi pagi sudah cepat-cepat datang ke sekolah, tidak terlambat di sekolah. Sekarang Kelvin tidak memakai topi dan dasi. Kira-kira Kelvin melanggar kecepatan di sekolah atau di kelas, nak? Ya Bu, saya melanggar. Dan kelas apa yang kamu langgar, nak? Saya tidak disiplin waktu. Kira-kira itu penting kan untuk kamu? Tentu Bu. Kalau itu penting, tindakan apa yang kamu lakukan ke depannya, nak?
Saya harus bangun lebih awal dan saya akan bangun. Pak, Saya bangun lebih pagi. bagus. Ya kamu sudah memperbaikinya. Kamu akan menjadi orang seperti apa, nak? Disiplin dan mandiri, Bu. Baiklah, kalau seperti itu, Kevin masuk ke dalam barisan ya, nak. Ajak dia untuk mengikuti upacara. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu, ini ada kasus kedua. Kasus kedua adalah melanggar peraturan sekolah tidak mengerjakan PR. Ini sering kita juga dapati ya. Z adalah siswa kelas 5 SD 62 Medan. Saat Ibu Loli masuk kelas, ia terlihat kebingungan dan sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Ibu Loli menghampiri. Ternyata dia belum mengerjakan PR yang seharusnya akan dinilai sebentar lagi. Dan apa? Belum siap ya, ya, nak? Coba berdiri. Nah, Glenn juga satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Kemarin juga ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, kamu pasti punya alasannya, nak, kenapa tidak mengerjakan PR. Oh, jadi kelelahan. Lalu, tadi kan dia belum bangun ke sekolah, nak. Dia tidak terlambat kerja, karena dia juga melakukan hal yang baik, tidak terlambat ke sekolah. Tapi dari kesalahan dia itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak, nak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kira, jika kamu jawab, gaji itu penting atau tidak? Sudah tahu itu penting, nak? Kira-kira pendapatnya bagaimana? Nah, jika sudah tahu, kira-kira apa yang dilakukan ke depannya, nak? Kalau sudah tahu apa yang dilakukan sekarang, boleh duduk. Belajar untuk mengikuti pelajaran berikutnya, ya, nak? Oke, segitiga restitusi tadi ada 3. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi kesalahan. 3, keyakinan kelas. Oke, sampai di sini kita terakhir adalah refleksi. Yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana wawasan kita sebagai guru semakin bertambah ya, tentang bagaimana mengajar anak dalam sekarang ya, misalnya tadi dengan restitusi tadi ya, sangat menarik karena terus terang saja kadang-kadang kita ini lebih banyak sebagai pemangkunya level 1. Jadi ya kadang-kadang nggak puas kalau kamu berkomentar. Tapi ya tahun ini saya baca mendapatkan yang baru, nggak terima dulu harus berubah juga, dan harus sampai pada level yang terakhir tadi, yaitu kita sebagai guru, sebagai manajer ya, untuk menumbuhkan motivasi internal, dan juga motivasi internal itu mampu membuat anak-anak jadi membuat solusi sendiri, dan dia dapat memecahkan sendiri masalahnya. Dan kita sebagai guru, sebagai manajer, kita nggak capek-capek juga ya, sampai bermain fisik gitu ya, anak supaya dapat untuk memberi solusi atas apa kesalahan yang dilakukannya. Dan banyak juga lah kita dapat hari ini, dan memang intinya guru benar-benar harus merdeka juga dalam mengajar, bukan hanya murid yang merdeka ya, semuanya kita diberatkan kepada murid yang merdeka dalam belajar, diberatkan kepada kebutuhan dari peserta didik zaman sekarang. Jadi demikian ya Bu
kasih ya buat hari ini. Terima kasih buat Bu Loli atas kesempatannya. Yang mana adapun kegiatan kita hari ini betul-betul sangat bermanfaat, bisa mengupgrade kita sebagai guru yang mana selama ini mungkin masih banyak yang kekurangan seperti yang sudah dipaparkan di depan tadi. Guru itu identik kalau anak-anak berbuat salah, kita selalu sebagai penghukum. Padahal tadi ada lima yang dijelaskan, dan kalau bisa kita bertindak sebagai manajer. Kemudian kita kembali lagi seperti yang idenya Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Tidak hanya gurunya yang merdeka, tetapi juga anak muridnya. Jadi anak murid itu dituntun, bukan dituntut. Nah, selama ini kan kita taunya menuntut anak murid supaya ayo belajar, kerjakan PR, jangan terlambat, jangan begini, jangan begono gitu kan. Tapi kita juga harus tahu seperti yang tadi segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu anak itu. Karena setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, tidak hanya baru dia yang berbuat salah, ya kan? Kita yakinkan dulu dia. Kemudian kita cari tahu, kita validasi apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Pasti ada alasan-alasan tertentu sehingga anak itu melakukan hal tersebut. Kemudian kita mengingatkan lagi, dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati antara guru dan murid. Kemudian kita yakinkan dia. Nah, dan mencari solusi yang tepat atas masalah yang dialami anak tersebut. Jadi mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan Bu Loli. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa semakin lebih banyak lagi. Jadi semakin terbuka lah wawasan guru itu. Oh, kita kurangnya di sini, harus dikembangkan dalam hal-hal yang lain. Jadi Ibu merupakan salah satu contoh lah dari calon guru penggerak bagi guru-guru yang lain supaya lebih bergerak lagi, tidak bergerak di tempat, tapi bergerak ke arah yang lebih positif lagi. Terima kasih. Saya akan merangkumnya. Yang pertama adalah kita harus di posisi manajer. Oke, mungkin susah ya dari awal-awalnya kita yang biasanya posisi penghukum, tiba-tiba kita posisi manajer. Tapi kita berproses. Nah, Ibu tahu nggak melakukannya? Ya, saya juga butuh proses, Ibu juga butuh proses, semua kita butuh proses. Lama-lama jadi pembiasaan. Di sini intinya kita tanyakan dulu alasannya siswa itu kenapa melakukannya itu. Oke. Kalau kita sudah bertanya alasannya apa, baru kita cari solusinya. Kita membuat rasa bersalah kepada siswa tersebut sehingga mereka lah yang mengambil keputusannya. Oke? Seperti yang kedua lagi, segitiga, kita menerapkan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Oke, itulah yang saya simpulkan pada hari ini. Mungkin hari ini memang gerah panas, tapi ibu-ibu telah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk saya, dan juga biarlah kita juga berproses untuk semakin lebih baiknya. Yang kita laksanakan hari ini adalah semuanya sebenarnya untuk murid, untuk siswa, supaya apa? Kita mengupgrade ilmu kita terapkan di sekolah. Oke, sekian dan terima kasih.